Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten ke-12 tanggal 19 Juni hari Jumat jam 7 pagi. Masih di pembahasan tentang kesempurnaan dan kecanggihan artificial intelligence atau AI ya teman-teman. Pernahkah teman-teman berpikir bahwa hubungan antara artificial intelligence atau AI lalu sawah, lalu harga beras di pasar? Sekilas mungkin nggak ada hubungannya. Namun hari ini AI, pangan, dan ekonomi justru menjadi tiga hal yang semakin terhubung ya teman-teman. Ketika cuaca yang hari ini semakin cepat berubah, nggak menentu, AI dapat memprediksi musim tanam. Ketika hama menyerang tanaman, AI dapat membantu mendeteksi lebih awal sehingga petani bisa mengambil tindakan lebih cepat. Itu dibuktikan di petani kekinian atau petani cerdas mungkin ya bahasanya di China. Itu sudah sangat memanfaatkan sektor pertanian itu di menggunakan artificial intelligence atau bantuan AI. Dengan robotik, dengan AI, China sudah sangat maju di sektor pertaniannya. Bayangkan jika petani dapat mengetahui kapan waktu terbaik menanam, berapa kebutuhan pupuk, bagaimana memperkirakan hasil panen, produktivitasnya meningkat, biaya menurun, hasil panen pasti lebih optimal dan lebih memuaskan untuk para petani khususnya tingkat desa. Di sisi lain, sektor bisnis juga mulai memanfaatkan AI, menganalisis permintaan pasar, mengatur distribusi, dan mengurangi pemborosan dalam rantai pasok. Artinya, artificial intelligence bukan hanya tentang robotik atau komputer canggih. Jadi si AI ini juga bisa membantu ketersediaan pangan dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ingat kalimatnya, membantu. Jadi teman-teman, sudah sehebat dan semasif ini si artificial intelligence, kita harus tetap memposisikan diri bahwa AI itu hanya mempermudah dan membantu kita masyarakat desa untuk beraktivitas. Kenapa itu harus kita utarakan? Karena jangan sampai kita takut akan perkembangan AI yang semakin canggih. Justru kita sebagai manusia harus bisa menggunakan, memanfaatkan si artificial intelligence ini tadi. Jangan sampai kita ikut-ikutan bingung ya karena kemajuannya yang memang luar biasa hebat. Satu hal yang perlu diingat, teknologi itu nggak mungkin bisa menggantikan petani, pedagang di desa, pelaku usaha. Teknologi itu hanya membantu mereka yang mau belajar dan beradaptasi. Teknologi hanya akan membantu mereka yang mau belajar dan beradaptasi. Terus ada lagi nanti yang ngirim video robot nanam padi misalnya. Habis itu ada lagi yang ngirim eh, banyaklah robotik-robotik di pusat-pusat kota besar di seluruh dunia yang sudah jadi pelayan restoran mungkin ya, jadi petani mungkin. Tetapi untuk barang itu sampai di desa kita, khususnya kami di Lampung Timur di Indonesia, kita nggak perlu takut karena barang itu nggak murah. Menggunakannya itu pun harus orang-orang yang memang ngerti di bidangnya. Jadi mulai dari SDM-nya, mulai dari biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli si robot itu yang punya chip AI itu nggak murah dan nggak mudah dalam menggunakannya.
Belum lagi kalau kita bicara perawatannya, itu udah lain lagi urusannya. Jadi teman-teman tetaplah optimis, tetaplah yakin bahwa kita manusia ini adalah eh, saling berkolaborasi dengan kecerdasan buatan tersebut untuk memudahkan kita dalam beraktivitas begitu. Apalagi kita-kita di desa yang memang per hari ini cukup apa namanya berat ya dalam mempelajari atau belajar tentang hal-hal yang bersifat apa namanya edukatif seperti ekonomi, keuangan, pertanian yang baik dan benar. Karena setahu saya baik pertanian maupun kebiasaan pelaku usaha di kampung itu sifatnya masih bersifat warisan, bukan yang bersifat akademik atau punya dasar apa namanya edukatif. Jadi karena dia itu bersifatnya warisan, sehingga ketika teknologi yang mutakhir ini masuk, kita jadi dalam tanda kutip tertinggal ya. Maka dari itu kita harus apa namanya berjalan bersama lah, bertumbuh bersama, berkembang bersama, belajar bersama dengan si artificial intelligence itu tadi. Masa depannya itu bukan tentang manusia ngelawan AI, tetapi masa depannya itu adalah manusia dan AI yang bekerja sama untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik, berkemanfaatan, berkelanjutan, dan lain-lain. Intinya yang baik-baik. Karena ketika teknologi digunakan untuk memperkuat pangan, membantu usaha kecil ya, digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kota sampai ke desa-desa, maka yang tumbuh itu bukan hanya ekonomi, tetapi juga harapan, tetapi juga budaya, kebiasaan yang memang semakin bertumbuh berkembang seiring si AI atau artificial intelligence itu semakin canggih ya, semakin sempurna. Nah, kita sebagai manusia, si penggunanya itu harus lebih smart, lebih bisa, lebih mau belajar karena sebenarnya yang berubah itu kan cuman katakanlah sampulnya ya dari landscape ataupun spektrum dunia ini yang berubah itu cuma cara pandangnya saja. Isinya itu aja. Jadi teman-teman jangan pernah minder, jangan pernah bingung. Yang terpenting di sini adalah kemauan. Kemauan kita untuk mempelajari dan belajar menggunakan si artificial intelligence itu dengan baik, dengan tujuan baik, dengan niat yang baik dan tulus ya. Karena ketulusan itu ataupun hati yang baik, niat yang baik itu yang nggak dimilikin sama si artificial intelligence. AI dia bisa sangat akurat, sangat cepat, dia luar biasa. Dia mengalahkan manusia lah. Saya berani katakan itu. Tetapi yang namanya kebijaksanaan, yang namanya kearifan lokal, yang namanya keseruan ya, yang namanya kehangatan, yang namanya kasih sayang, itu yang nggak dimiliki sama robotik artificial intelligence. Jadi teman-teman, berbanggalah kita, bersyukurlah kita per hari ini kita hidup di zaman yang sempurna ya. Mulai dari desa, di genggaman tangan kita, di smartphone kita, kita bisa belajar bahasa dari seluruh penjuru dunia, kita bisa belajar ekonom dari Amerika, dari Cina, kita bisa belajar keuangan dari eh, fund-fund manajer-manajer hebat di seluruh dunia ya. Kita bisa belajar trading, kita bisa belajar pertanian, kita bisa belajar apa namanya
Yang saya maksud ini pertanian-pertanian yang canggih ya, seperti di China, di luar-luar sana. Atau juga kita belajar mungkin teknologi ya dari Jerman, dari Jepang yang memang mumpuni di bidangnya. Jadi kita akan menjadikan si AI ini teman belajar, media belajar untuk kita mencapai kesejahteraan, kebaikan, dan juga keberlanjutan. Agar apa? Agar kita tidak takut, tidak bingung dalam melihat perkembangan dunia yang memang semakin canggih dan semakin luar biasa. Jadi menurut teman-teman semua, terakhir, apakah AI akan lebih banyak membantu kita, khususnya di desa ya, di sektor pertanian dan usaha, atau justru si AI ini akan menjadi tantangan baru nih? Jadi untuk teman-teman tulis saja komentarnya di bawah. Komentar apa aja boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.